Berikut 7 fakta pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara. 1. Pemilihan nama, Nusantara. Presiden Jokowi menyetujui nama IKN di Kaltim adalah Nusantara. Adapun, alasan pemilihan nama tersebut dikarenakan Nusantara telah dikenal sejak dahulu dan ikonik di kancah internasional. Nusantara juga menggambarkan keragaman bangsa Indonesia. Sebelum nama Nusantara terpilih, ada 80 nama usulan yang diajukan kepada Presiden Jokowi. Bahkan, pemerintah telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya. Adapun, nama-nama yang sempat diajukan kepada Jokowi antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusakarya, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kertanegara. 2. Alasan IKN pindah. Setidaknya ada 9 faktor utama yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk pindah dari DKI Jakarta ke Kaltim. Adapun, alasan pertama yakni aksesibilitas lokasi yang tinggi dan dekat dengan 2 kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Kedua, struktur kependudukan heterogen dan terbuka sehingga potensi konflik dinilai rendah. Ketiga, pertahanan dapat didukung oleh trimatra darat, laut, dan udara. Keempat, kemampuan lahan sedang atau tidak lembek dan keras sehingga mumpuni untuk konstruksi bangunan. Kelima, Kalimantan Timur juga dinilai menjadi lokasi yang aman dan minim ancaman bencana. Keenam, wilayah tersebut masih memiliki lahan yang luas dan berstatus hutan produksi, HP, serta perkebunan. Alasan ketujuh yaitu kehadiran infrastruktur utama seperti jalan tol Balikpapan Samarinda dan Trans Kalimantan, bandara di Balikpapan dan Samarinda, pelabuhan terminal peti kemas Karyangau, Balikpapan dan pelabuhan Semayang, Samarinda. Kedelapan, dari segi ketersediaan air, lokasi IKN Nusantara disebut memiliki sumber air baku dari 3 waduk existing, 2 waduk yang tengah direncanakan, 4 sungai, dan 4 daerah aliran sungai. Terakhir, pemerintah melihat kawasan tersebut berada di jalur alur laut Kepulauan Indonesia II, Selat Makassar. 3. Tahap pembangunan. Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari 2022 hingga 2045. Tahap pertama pembangunan IKN berlangsung pada 2022 hingga 2024 dengan fokus pembangunan yang pada wilayah perencanaan, WPI atau kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, seluas 6.671 ha. Dari luas tersebut 75% diantaranya akan dipertahankan sebagai kawasan hijau. Saat ini berbagai infrastruktur dasar di IKN telah mulai dibangun, seperti bendungan Sepaku Semoy, jalan logistik, istana kepresidenan, perumahan hingga gedung-gedung kementerian dan institusi lainnya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ditargetkan merayakan HUT ke-79 RI di IKN pada 2024. 4. Skenario pemindahan IKN, tahun 2024 akan menjadi tahap awal pemindahan ASN, TNI, Polri sebanyak 16.990 orang ke IKN. Di tahun-tahun selanjutnya, IKN akan dikembangkan sebagai pusat kota inovasi dan ekonomi. IKN disebut akan mengembangkan sektor ekonomi prioritas untuk mewujudkan Sustainable Development Goals, SDGs. Presiden Jokowi mengatakan seluruh aparatur sipil negara, ASN, atau PNS pusat akan pindah ke IKN baru pada tahap awal di tahun 2024. Prioritas pemindahan PNS yang dipindah ke IKN yang pertama adalah lembaga negara, sekretariat lembaga negara, alat seksi informasi hukum ditambah Binbangkum 2022 negara, sekretariat lembaga negara, sekretariat negara, dan sekretariat kabinet. Prioritas kedua adalah kementerian yang tata nama, nomenklatur, disebut dalam WUD, ruang lingkup, urusannya disebut dalam WUD, dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Selanjutnya, PNS prioritas ketiga yang dipindah ke IKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian, LPNK, dan lembaga non-struktural, LNS. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, PAN-RB, mencatat ada 118.000 ASN yang akan pindah. Kementerian PAN-RB juga sudah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN, ada 2 skenario yang disiapkan, pertama yakni bagi 182.462 PNS. Jumlah itu berasal dari asumsi kelembagaan kementerian, lembaga, KL, dan bisnis proses sama dengan saat ini dan rekrutmen ASN baru prinsip zero growth. Skenario kedua adalah diterapkan kepada 118.513 PNS, dengan usia maksimal 45 tahun.
5. Anggaran pembangunan. Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020 hingga 2024 sebesar Rp466 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran 2U IKN. Skema-skema yang akan digunakan adalah APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan atau pembiayaan, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, untuk mendukung IKN. Lalu, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN, swasta murni antara lain. BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta, BUMN melalui penugasan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan swasta murni melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, skema dukungan pendanaan pembiayaan internasional. Dukungan pendanaan pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral, lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan atau pemberian dana talangan terakhir. Skema pendanaan lainnya, creative financing, seperti crowdfunding. 6. Tarik investasi. Pemerintah mengandalkan pembiayaan untuk pembangunan IKN bersumber dari pendanaan investor sebesar 70-80%. Adapun, catatan terakhir otorita IKN sebanyak 242 Letter of Intent, LOI, atau surat minat investor telah diterima. Namun, dalam realisasi investor tak sebesar LOI saat ini. Kemenkeu, pembangunan IKN sudah di jalur yang benar. Beberapa nama yang belakangan ini muncul sebagai penanam modal di IKN misalnya, PT Medikaloka Hermina Tbk, HEAL, Fasanta Group, PT ARCS House Wisata Indonesia, Jambulwok, PT Ciputra Development Tbk, Cetera, PT Pakuan Jati Tbk, PWON, hingga Pertamina. PT Medikaloka Hermina Tbk, HEAL, atau Hermina juga akan membangun rumah sakit di KIP 1B dengan luas lahan 2 hektar. Fasanta Group atau PT Sirius Surya Sentosa akan membangun hotel bintang 4 seluas 0,7 hektar di KIP 1A. Selanjutnya, hotel resort dari PT ARCS House Wisata Indonesia, Jambulwok, seluas 1,2 hektar di KIP 1A. Selain itu, proyek hiburan berupa mixed use di KIP 1A seluas 7,3 hektar, Pakuan Group. Fasilitas olahraga yang disebut akan dibangun PSSI berada di KIP Zona 1 BIKN dengan luas lahan mencapai 34,5 hektar. Adapun, investasi bidang olahraga ini akan didukung oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dan FIFA. Selain fasilitas gedung olahraga, otorita IKN juga mencatat ada 2 proyek gedung perkantoran yang akan dibangun, salah satunya dari PT Pos Indonesia. Di samping itu, PT Ciputra Development Tbk, Cetera, membeberkan rencana pembangunan kawasan terpadu di IKN yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu 3 tahun ke depan. Ide awal pengembangan Ciputra Group di IKN mulanya di lahan seluas 300 hektar. Namun, tahap pertama pihaknya menetapkan akan fokus menggarap 150 hektar untuk tahap pertama. Tak mau kalah, PT Pertamina, Persero, mengumumkan akan membangun kawasan resort 1000 kamar, lapangan golf 36 holes, rumah sakit, universitas bertema vokasi, hingga pusat research and development di IKN. 7. Tukin pejabat otorita. Presiden Joko Widodo, Jokowi, secara resmi telah menetapkan besaran hak keuangan bagi sejumlah pejabat strategis Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melalui Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 44 Tahun 2023. Kelas jabatan 17 bakal mendapatkan tunjangan kinerja paling jumbo mencapai Rp98,15 juta, Rp98.152.220. Kemudian kelas jabatan 16 akan mendapatkan tukin sebesar Rp82,81 juta, Rp82.814.888. Untuk kelas jabatan 15 dan 14 secara berturut-turut dituliskan mendapatkan tukin sebesar Rp67,48 juta, Rp62.480.566, dan Rp62,67 juta, Rp62.672.646. Sebelumnya, Jokowi juga sudah menerbitkan Perpres Nomor 13, 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa Kepala Otoritas IKN akan mendapat gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, sedangkan besaran gapok Wakil Kepala Otoritas ditetapkan sebesar Rp4,89 juta. Adapun, tunjangan kinerja yang ditetapkan untuk Kepala OIKN diputuskan besarannya sebesar Rp153,42 juta dan untuk Wakil Kepala OIKN sebesar Rp138,07 juta.